السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, hari ini kita menyaksikan sebagian kaum muslimin, mungkin sebagian besar kaum muslimin, mereka mencari ilmu, mereka menghadiri majlis ta'lim, mereka ngaji, setelah itu mereka sesat. Kalau mereka enggak ngaji di situ, maka mereka enggak bakalan bikin bom. Mereka bikin bom lalu meledakkan dirinya. Gara-gara apa? Gara-gara ngaji di situ. Ini musibah yang luar biasa besar. Gara-gara ngaji. Ya. Antum mungkin masih ingat Ustaz Abdurrahman Ayyub, ya kan? Beliau ini mantan rahimahullah, ya. Beliau pernah berbicara kepada saya bahwa cukup setengah jam untuk membikin si fulan yang lugu ini. Tapi dia anak baik, seorang muslim yang baik pada dasarnya, ingin masuk surga, enggak mau masuk neraka, ingin mendapatkan ridha Allah, dia tidak ingin mendapatkan murka Allah. Dia bukan seperti pelacur, pemabuk, penjudi, pembunuh, enggak. Justru dia sedang mencari akhirat. Setengah jam setelah didakwai, begini, buka surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian, ditafsirkan sendiri oleh ustadznya ini. Apa yang terjadi? Dia siap meledakkan dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara ngaji yang tidak benar. Maka hati-hati, harus super hati-hati. Ini sekedar contoh, ya. Ini sekedar contoh. Dan ternyata yang tidak ngaji jauh lebih waras, jauh lebih benar. Dengan entengnya mengatakan, belajar di mana? Masuk bunuh diri surga, masuk mencelakakan orang lain padahal bukan dalam suasana jihad perang, mendapatkan pahala. Ngaji di mana? Orang awam yang bicara seperti ini. Dalam hal ini orang awamnya yang benar, justru yang belajar semakin sesat. Kenapa? Itu dia. Belajarnya tidak pakai kaidah, belajarnya tidak pakai manhaj. Bukan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, bukan. Tapi gimana kata gurunya, gimana kata syekhnya, ya. Maka harus sudah mulai kita, ya mestinya dari kemarin-kemarin, ya, ustaz-ustaz kita sudah teriak dari kemarin-kemarin bahwa kebenaran adalah qala Allah
wa qala ar-rasul ala fahmi sahabat. Qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabat. Ada di luar itu? Enggak ada. Enggak ada. Lihat dari ini. Seolah kebenaran itu qala Syafi'i, qala Malik, qala Bukhari, qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ini keliru. Membawakan ucapan-ucapan para ulama-ulama kita ini boleh, sangat boleh. Tapi menjadikan itu sebagai kebenaran mutlak, tidak boleh dibantah. Walaupun ayat, walaupun hadis yang membantahnya, ini bahaya. Kita saksikan hari ini. Antum pernah dengar Hamzali? Ini orang awam, anak muda ya pelajar lah ya. Tapi bukan tokoh. Bukan tokoh. Yang tokoh adalah Al-Juwaini. Ini tokoh Asy'ariyah, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Tapi karena manhajnya salah. Manhajnya bukan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, tidak. Tapi di mana gurunya? Walaupun dia hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tetapi lebih siqah dengan gurunya daripada dalil. Jadilah dia menyimpulkan bahwa Allah itu tidak di atas, Allah itu tidak di bawah, Allah itu tidak di kiri, Allah itu tidak di kanan. Ya, Asy'ariyah. Antum tahu seperti apa? Dia bawa ayat, dia bawa hadis yang mendukung pendapat dia bahwa Allah tidak di atas, Allah tidak di atas langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Karena arsy kan paling atas. Allah laisa lahu jihah, kata dia. Sebuah ucapan yang terkenal di Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Kalam, tapi tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu laisa lahul jihah. Allah tidak punya arah. Allah tidak ada arahnya. Jadi kemanapun kita nunjuk salah, gitu. Atau sebaliknya, kemanapun kita nunjuk ada Allah di situ. Kaum filsafat. Pernahkah Nabi berucap seperti itu? Nabi berkata di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, kemanapun kita nunjuk, di situ ada Allah. Atau Allah tidak bisa ditunjuk, kemanapun kita nunjuk salah. Tidak pernah secuil ucapan keluar dari lisan beliau kalimat seperti itu. Yang ada Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 7 ayat diulang-ulang dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy, tanpa ditakwil, tanpa ditaktil, tanpa ditafwid, tanpa ditasbih. Diterima apa adanya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Maka pembahasan tentang akidah, tentang tauhid, sifat-sifat Allah selesai di zaman Rasul dan para sahabat. Karena memang tidak dibahas, diimani saja apa adanya. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan kedua tangannya, sami'na wa ata'na. Dengan apa Allah membolak-balikkan hati anak Adam? Dengan 2 jarinya, sami'na wa ata'na. Dengan apa Allah akan menggulung langit kelak? Dengan tangan kanannya, was-samawati matwiyatun biyamini, sami'na wa ata'na. Selesai. Nah, mulai muncul falsafah, mulai muncul faham-faham menyimpang seperti Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, mulai dibahas, mulai difikir. Sampai kepada tokoh besar Asy'ariyah ini, Al-Juwaini. Ketika dia membahas di majelis bahwa Allah tidak di atas. Berapa ayat yang dia dustakan? Berapa hadis yang dia ingkari, termasuk hadis jariyah, aina Allah fis sama, antum tahu, diingkari atau ditakwil. Nah, pemuda awam ini sesuai dengan keawamannya,
Tapi pintar, cerdas rupanya dia, namanya Hamdani. Di majelis itu mengajak Syekh besar Asy'ariyah ini, Al-Juwaini, untuk pakai perasaan dulu. Ya Syekh, gimana kalau nggak usah pakai dalil dulu? Ya, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis. Karena ayat dan hadis itu sama-sama dipakai kan? Sama-sama memakai ayat itu, hadis itu. Nah, cuma ditakwil nggak karu-karuan, ditaktil, ditafwid dan seterusnya. Kan nggak ada yang berani menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya kufur lah, masuk ayat ditolak. Tidak ditolak, tapi ditakwil. Istiwa itu maksudnya apa? Istaula misalnya. Ya. Nah, maka pemuda cerdas ini mengatakan, ya sudahlah, coba kita nggak usah pakai dalil dulu. Kita pakai perasaan kita, nurani kita. Anda tadi mengatakan tidak mungkin Allah itu di atas. Nah, berdasarkan dalil, Anda bawakan dalil begini begitu. Nah, coba sekarang pakai fitrah kita, perasaan kita. Tolong bayangkan oleh Anda bahwa Allah itu ada di pojokan sana, ada di sebelah situ, ada di belakang kita. Pokoknya tidak di atas. Bayangkan oleh Anda bahwa Allah tidak di atas dengan fitrah Anda. Rupanya Al-Juwaini ini tokoh sesat, tapi jujur. Jujur. Orang-orang dulu itu banyak yang sesat, tapi jujur. Ya. Seperti lawan debat Imam Syafi'i, sesat luar biasa, tapi jujur. Ketika ditanya pendapatmu ada di mana? Ada di Al-Quran? Jujur, nggak ada. Di hadis? Nggak ada juga. Ucapan sahabat? Nggak ada juga. Lalu engkau ambil dari mana? Jujur, menunjuk ke kepalanya, ke otaknya. Saya berpikir sendiri, jujur dia. Termasuk Al-Juwaini, jujur dia. Ya. Dia dengan fitrahnya, dengan perasaannya ingin membayangkan bahwa Allah itu tidak di atas. Ternyata nggak sanggup. Jujur. Dan kejujuran dia menyebabkan dia berhenti, menyebabkan dia diam, karena dia jujur. Dan dari situlah Allah berikan hidayah. Gak sanggup, fitrah awam gak sanggup membayangkan bahwa Allah itu tidak di atas, gak sanggup. Itu sesuai dengan fitrah manusia, orang-orang awam. Maka nenek-nenek kita yang gak pernah ngaji, gak pernah belajar salaf, mungkin gak kenal manhaj salaf yang sesungguhnya. Kakek-kakek kita dulu waktu kita di kampung dan seterusnya, sampai sekarang barangkali mereka mengatakan di saat-saat tertentu, saat genting, sudah tidak bisa usaha apa-apa, sering keluar dari mulut mereka, ya sudahlah, kita serahkan saja kepada yang di atas. Lihat, ini sesuai fitrah manusia. Ya, karena dia awam. Awam itu bagus fitrahnya. Maka berapa banyak kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan fitrah. Maka Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Kalam, Falasifah, Mu'tazilah, mereka menentang fitrah sebagai manusia. Mosok meyakini bahwa Tuhan itu tidak di atas. Ya. Ini sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. Maka beliau Al-Juwaini ini, tokoh besar Asy'ariyah ini, kemana-mana sering berteriak, sering bergumam, sering mengulang-ulang ucapan Hayyarani Hamdani, Hayyarani Hamdani. Aku disadarkan oleh Hamdani, aku disadarkan oleh Hamdani. Jujur beliau. Ini. Maka jangan sampai nanti kita justru belajar, habis itu sesat. Ya. Karena terkena syubhat. Ya. Belajar ngaji 3 bulan ngaji, enggak mau lagi sholat di masjid terdekat. Ya. Padahal enggak ada kuburannya. Ya. Kenapa?
dia terkena syubhat. Jangan sholat berjamaah di masjid yang ada bid'ahnya. Jelas ini syubhat. Mana ada larangan sholat berjamaah di masjid yang ada bid'ahnya. Bahkan qarinah menunjukkan, walaupun tidak sharih ya, fa in asabu falahum walakum. Jika imam itu bersama mereka benar, maka kalian para makmum mendapatkan kebenarannya, kebaikannya, pahalanya. Jika imam itu salah, maka kalian sebagai makmum dapat dosanya? Tidak. Tidak. Mau usolli, mau kunut subuh, mau pakai sayyidina, mau ya jangan isya 5 rakaat ya. Kalau isya 5 rakaat mungkin lupa atau apa, ya jangan diikuti. Artinya tetap atahiyat akhir. Kan nggak mungkin isya 5 rakaat. Seandainya ada, mungkin dia lupa, maka kalau kita ucapkan subhanallah dia tetap naik, maka tetap kita posisi atahiyat akhir, menunggu sampai dia turun, sampai salam, itu lebih baik ya. Kecuali dia naik, mestinya atahiyat awal, salat maghrib atau salat isya, mestinya atahiyat awal, dia naik ke rakaat ketiga. Kita ucapkan subhanallah, mungkin nggak dengar atau sudah terlanjur berdiri, maka kita ikuti imam, walaupun salah dia, salah karena lupa. Nggak benar kalau antum terus mengingatkan, pokoknya apapun yang terjadi, kalau mestinya atahiyat awal kok berdiri, harus balik lagi. Ini keliru. Ini keliru. Imam pun nggak boleh duduk lagi walaupun dia sadar, karena sudah masuk ke rukun berikutnya. Kalau sudah masuk ke rukun berikutnya, jangan duduk lagi. Maka antum sekali aja subhanallah, kok berdiri, ya sudah. Jangan antum paksa ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak boleh begitu ya. Kayak maksa gitu. Ya, apalagi ibu-ibu enggak boleh, haram ya. Ibu-ibu hanya dengan tepukan tangan. Ya. Hal-hal seperti ini yang bisa mengundang syubhat, maka akan menjadikan justru dengan ngaji itu dia keliru. Dan sepertinya sudah ada contoh. Ada sebagian saudara-saudara kita, ikhwan kita, yang nggak mau sholat berjamaah di masjid terdekat dengan alasan banyak bid'ahnya. Maka para imam mengatakan tidak mau sholat berjamaah di masjid yang ada bid'ahnya adalah sebuah bid'ah. Jadi bid'ah itu sendiri. Tidak mau sholat di masjid yang banyak bid'ahnya, maka kita sabarkan diri kita bersama mereka, asal jangan mengikuti bid'ahnya. Mereka baca usolli, ya kita tidak. Mereka kunut subuh, ya kita tidak. Mereka sedekah di bawah perut, ya tetap kita sesuai sunnah Nabi, di dada, dan seterusnya dan seterusnya ya. Ya, kita lanjut ke contoh-contoh. Ini sekedar contoh saja ya, betapa saudara-saudara kita ini menjadi sesat karena justru ketika mencari ilmu. Karena yang kita bahas adalah syahwat apa syubhat? Yang kita bahas syubhat. Kalau kesalahan syahwat kan nggak usah dibahas, juga mereka tahu. Pelacur, germo, koruptor, penjudi, pemabuk, mereka sadar kalau mereka sedang melakukan kesalahan? Sadar apa tidak? Sangat sadar, tahu ya. Maka dengan nasihat, barangkali kalau Allah menghendaki mereka taubat, dan kebanyakan insya Allah mereka taubat ya. Para pemabuk, para penjudi, para pelacur, apakah
sampai puluhan tahun mereka melacur, mereka mabuk? Saya kira tidak. Antum lihat di kiri kanan antum yang di masjid, sholat tepat waktu sekarang, di usia 50, 55, 60, bagaimana masa lalu mereka? Macam-macam. Ada yang pemabuk barangkali, ada yang penjudi barangkali, ada yang pelacur barangkali. Itulah antum bayangkan yang paling sedih, yang paling menderita, yang paling marah kiamat. Siapa? Puluhan tahun menjadi pelacur, puluhan tahun menjadi penjudi, puluhan tahun menjadi pemabuk. Sekarang setiap azan segera ambil air wudhu, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Siapa yang paling sedih, yang paling gondok, yang paling murka, yang paling kiamat? Setan, iblis. Gimana coba bayangkan perasaan iblis? Iblis kan nggak tahu hal yang gaib ya. Saya goda dia puluhan tahun berzina, puluhan tahun minum khamar, berjudi. Aku berharap ketika minum khamar, berjudi mati. Sekarang taubat. Sekarang sholat berjamaah di masjid, di awal waktu, ngaji, baca Al-Quran, sedekah dan seterusnya. Sedih sekali iblis. Di sini iblis tahu persis model begini. Ya, maka iblis suka dengan zina, khamr, judi dan seterusnya. Tapi lebih suka lagi apa? Syubhat. Aku goda dia supaya berbuat dosa, maksiat, tapi dia tidak sadar kalau itu dosa, maksiat. Otomatis nggak akan bertobat. Orang nggak nyangka kalau itu dosa, maksiat. Di sini. Dan itu sedang kita saksikan. Luar biasa. Maka para du'atus salaf yang mengajak kaum muslimin untuk bertauhid, untuk meninggalkan bid'ah, luar biasa. Luar biasa penentangannya hari ini, sangat luar biasa. Coba kalau dai-dai salaf itu nggak usah bahas syirik, nggak usah bahas bid'ah, udah bahas saja supaya kaum muslimin jauh dari zina, khamr, judi, supaya sholat berjamaah di masjid. Insya Allah nggak ada tantangan, kecuali sedikit sekali barangkali. Tapi apakah boleh begitu? Udahlah, kita cooling down aja dah. Udahlah, sementara dah. Ya mungkin 5 tahun, 10 tahun lah. Nggak usah bahas kitab tauhid, nggak usah syarhus sunnah, nggak usah usul salasah. Karena ini yang bikin mereka marah. Gitu. Atau boleh juga pakai kitab-kitab itu, tapi nggak usah lah sebut ini syirik, ini bid'ah, contoh-contohnya. Begitu? Boleh begitu? Ya bukan dakwah namanya. Justru dakwah da'i itu seperti, kata Ibnu Qayyim ini, seperti dokter. Da'i itu seperti dokter. Dokter itu berhadapan dengan pasien yang dilihat, yang sehatnya, bagian yang sehatnya apa yang sakitnya? Tentu yang sakit. Justru yang sakit yang mana nih? Yang sesat yang mana nih? Yang syubhat yang mana? Itu dicecar. Ketika hari ini kaum muslimin luar biasa melakukan tahlilan, muludan, salawat nariyah, salawat al-fatih, tibul qulub, ya itu dibahas bahwa itu sesat. Gimana? Dicaci, dimaki, dicemooh, ya resiko. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Justru di situ. Bukan dokter kalau dia berhadapan dengan seorang pasien yang lemah jantung misalnya, tapi kulitnya bagus, kulitnya bersih, mulus, selalu dibahas kulitnya, ya bukan dokter namanya. Justru dia harus bahas jantungnya, karena yang bermasalah jantungnya. Tentu didengar nggak enak sekali. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus hati-hati, gerakan dan seterusnya, nggak enak. Demi supaya penyakitnya itu hilang. Begitu kira-kira dakwah. Maka para dai hari ini, terutama du'atus salaf,
harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap dihujat dan seterusnya karena menyampaikan kebenaran. Dan para dai dihujat hari ini bukan orang pertama. Yang pertama kali dalam Islam dicaci maki, dihujat, dibilang tukang sihir, dibilang gila, kemasukan jin, penyair gila. Siapa yang dikatakan seperti itu pertama kali? Rasulullah Muhammad SAW. Manusia terbaik, manusia termulia di muka bumi. Bagaimana para dai nggak mau dicaci maki? Ya, harus siap. Ya. Dan jangan terlalu banyak buang-buang waktu untuk dakwah-dakwah seperti orang awam. Ya boleh sekali-sekali tentang birrul walidain, tentang sedekah, tentang hal-hal kebaikan yang sifatnya pasti diketahui oleh manusia pada umumnya. Harus jujur, harus amanah, semua orang tahu. Ya dakwah baik, tapi jangan habiskan untuk itu. Habiskan justru untuk memerangi syirik dan bid'ah dan syirik, subhat. Agar apa? Agar saudara-saudara kita ini selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah. Jangan malah semakin ngaji semakin terkena subhat. Termasuk sebagian saudara kita yang tidak mau sholat di belakang imam-imam tertentu. Ya, ini sudah mulai kedengeran. Saya nggak mau. Imamnya begini, imamnya begini. Ini bagian dari subhat. Kita tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengorek, mengetahui akidah manhaj imam kita. Maka ketika antum masuk dalam satu masjid, kok sedang sholat berjamaah, ada imamnya di situ, ikut. Nggak perlu tahu imamnya itu apa, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij. Nggak perlu tahu. Ya. Saya dengar sebagian ikhwan, kalau dia tahu ya bahwa dia terkena subhat ini, nggak mau jadi makmum. Ini sangat keliru. Ini salah. Antum tahu para sahabat pernah bermakmum kepada siapa? Para sahabat ini Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Hari itu para sahabat di Masjid Nabawi diimami oleh siapa? Oleh Khawarij. Madinah dikuasai oleh Khawarij. Utsman nggak berani keluar rumah, keluar mati. Dan akhirnya mati kan, dibunuh. Ya. Sama antum tahu akhir kehidupan Utsman yang sudah dinubuatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Abu Bakar datang dan di situ ada Abu Hurairah, ya Rasul, ketika Nabi berada di tepi sumur di satu kebun kurma milik orang Ansar, sendirian, hanya ditemani oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Bakar minta izin untuk mendekat. Kata Nabi, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Masuk. Setelah itu tidak lama Umar, ya Rasul, Umar juga minta izin. Kata Nabi, izinkan dia masuk, mendekat kepadaku dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Kemudian Utsman, izinkan dia masuk, berikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga, tapi dia akan diuji di akhir hidupnya. Utsman tahu ya, bahwa beliau akan teruji dan akhirnya terbunuh. Dan terbunuhnya tidak seperti Umar. Yang membunuh Umar Muslim apa kafir? Yang membunuh Umar Muslim apa kafir? Yang membunuh Umar Abu Lu'lu', Majusi kan? Sementara yang membunuh Utsman Muslim.
Muslim. Bahkan diriwayatkan si pembunuh Utsman ini mengatakan, aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Lihat, ini syubhat yang luar biasa. Membunuh Utsman, menantu Nabi 2 kali, Dzun-Nurain, yang dijanjikan oleh Nabi pasti masuk surga, dibilang jihad. Ya. Oleh karena itu Umar senang sekali ketika mendengar bahwa yang membunuh beliau adalah Abu Lu'lu', orang Majusi itu, jelas kafir. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku itu seorang muslim. Kalau beliau dibunuh oleh seorang muslim, berarti di zaman itu, di zaman Umar masih hidup, sudah ada fitnah, sudah ada syubhat. Luar biasa ini syubhat. Seorang Umar dibunuh oleh seorang muslim, pasti muslim ini terkena syubhat. Alhamdulillah yang bunuh orang kafir. Maka Umar bersyukur atas kebenaran sabda Nabi SAW bahwa Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Selagi Umar masih hidup, maka fitnah itu ditutup, digembok. Setelah Umar terbunuh, terbuka fitnah itu, fitnah pertama, firqah pertama, aliran sesat pertama muncul di zaman Utsman dan membesar, akhirnya dihabisi di zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu Khawarij. Nah, ini sebuah contoh besar bahwa para sahabat saja mau bermakmum dengan ahlul bidah besar. Bid'ah pertama di muka bumi dalam Islam, Khawarij. Dan itu atas nasihat Utsman. Beberapa sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, mendatangi beliau, kami tidak suka bermakmum kepada para pemberontak kita, Khawarij itu. Kata Utsman, salat itu sebaik-baik perbuatan. Maka ketika orang buruk, orang sesat melakukan sebaik-baik perbuatan, ikuti dia. Luar biasa kejujuran seorang Utsman. Ya. Beliau menyuruh kaum muslimin, para sahabat, untuk sholat di belakang Khawarij ini. Dan gak ada perlawanan. Karena para sahabat cerdas. Coba kalau para sahabat melawan, perang saudara, kan sesama muslim. Para pemberontak itu muslim yang kena syubhat, maka para sahabat nggak ada yang melawan, diam. Madinah dikuasai, diam. Masjid Nabawi dikuasai orang-orang, diam. Ya. Bahkan diakhiri dengan terbunuhnya Utsman. Ini pelajaran besar bagaimana para sahabat jauh seperti kita. Jauh, kita kadang-kadang cuman beda beda klub, ya. Tawuran, beda kampung tawuran, beda partai tawuran. Ini luar biasa. Para sahabat pas menerapkan irtikabu akhafid dararain, mengambil mudorot yang lebih kecil. Memang mudorot, ya kan? Siapa yang bilang bukan mudorot? Mosok ahli bid'ah jadi imam. Tapi itu lebih kecil daripada ditentang, nggak bisa. Ya mereka nggak mau, mereka banyak digerakkan oleh Abdullah bin Sabah dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dibohongi oleh Abdullah bin Sabah si Yahudi yang pura-pura masuk Islam itu. Terjadilah apa yang terjadi. Mereka menguasai Madinah dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Bahkan sempat musyawarah. Kan mereka menginginkan Utsman itu turun dari jabatan. Ya biasalah, pemberontakan seperti itu sampai hari ini. Nah, kita akan tahu kalau seorang presiden, kalau seorang raja,
Kalau seorang pemimpin, Perdana Menteri Muslim disuruh turun oleh rakyatnya, itu sunnahnya turun apa jangan? Jawabnya, jangan. Mana contoh? Utsman. Ya, seluruh sahabat sepakat jangan turun. Ini sudah sunnah sayyi'ah kalau turun. Walaupun sempat musyawarah. Bahkan Ibnu Umar mengucapkan kalimat yang dahsyat. Ya Amirul Mukminin, para pemberontak itu mereka punya pedang, punya panah, punya tombak, bawa senjata, memang udah niat, punya kekuatan pasukan. Tapi ingat, mereka tidak punya surga dan neraka. Surga dan neraka bukan milik mereka, milik Allah Rabbul Alamin. Yang paling maksimal mereka lakukan terhadap Anda apa? Membunuh doang. Habis itu masuk surga. Sebagaimana janji Nabi SAW. Dengan kalimat ini, Utsman mantap. Jangan turun. Jangan seperti hari ini. Pemimpin-pemimpin Muslim, ya termasuk di negeri kita, ya kan? Di Mesir, di Libya, di beberapa negeri Muslim, disuruh turun oleh rakyatnya, mau turun. Ini sunnah sayyi'ah. Dan setelah turun apa yang terjadi? Kebaikan apa keburukan yang muncul? Keburukan demi keburukan. Keburukan demi keburukan. Rakyat Libya itu sekarang nyesal membunuh Gaddafi. Rakyat Mesir sekarang nyesal menggulingkan Husni Mubarak itu. Ya termasuk antum-antum dulu yang 98 demo mahasiswa kan, nyesel kan? Ternyata gini-gini juga. Nyesel. Persis ucapan masyayikh di Saudi waktu Gaddafi mau digulingkan, ya kan? Mereka semua sepakat menggulingkan Gaddafi. Setelah itu mereka tidak akan sepakat siapa pengganti Gaddafi. Justru itu penyakitnya di situ. Penyakitnya di situ sama. Ketika mereka demo 98, seolah seluruh Indonesia Raya tujuannya cita-citanya satu, menggulingkan Pak Harto, titik. Bersatu padu, ya kan? Apalagi mahasiswa yang nggak paham sunnah itu. Begitu turun, berantak. Siapa penggantinya pasti nggak sepakat, dan betul. Dan keburukan demi keburukan di depan mata kita. Majalah Playboy yang nggak mungkin lah bisa terbit di Indonesia, terbit. Ya, satu provinsi hilang. Aliran sesat di mana-mana. Luar biasa, saling caci, saling maki. Yang pemilihan pakai duit ini itu, keburukan demi keburukan bertumpuk-tumpuk. Coba kalau mereka semua sabar. Ini banyak dari kita yang nggak paham sunnah. Akhirnya berbuat tanpa sunnah, tanpa ilmu. Padahal mereka lakukan karena ngaji, belajar. Ya mahasiswa itu kan belajar juga. Akhirnya terkena syubhat. Ya, kita lanjutkan. Antum pernah dengar barangkali Naisabur, ya. Naisabur itu terkenal sebagai satu desa yang tidak kemasukan ilmu filsafat, ahlul kalam, karena bukan kota, ya. Tidak seperti Baghdad, Syam, ya. Hari itu ilmu filsafat masuk ke negeri Islam. Dan ini salah satu musibah di antara musibah-musibah besar. Diawali dari syubhat yang mengena pada diri Khalifah Al-Ma'mun. Antum tahu siapa Khalifah Al-Ma'mun? Terkena syubhat falasifah ahlul kalam.
di bawah asuhan Ibnu Abi Du'a. Akhirnya beliau sampai kepada kesimpulan yang beliau yakini, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Sebuah kalimat yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi SAW. Justru yang keluar dari lisan Nabi SAW apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang keluar dari lisan Nabi SAW. Aku berlindung kepada apa? A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah ada di mana? Ada di Al-Quran, ada di Injil, ada di Taurat, ada di Zabur. Firman Allah, Al-Quran. Aku berlindung kepada Al-Quran dari keburukan yang Allah ciptakan. Kalau Al-Quran itu makhluk, bolehkah kita berlindung kepada makhluk? Haram, syirik. Berarti Nabi mengajarkan doa syirik. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah, suara Allah, bukan makhluk, bagian dari sifat Allah. Nah, kita boleh berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, tidak syirik. Masuk Nabi mengajarkan doa syirik? A'udzu bikalimatillah. Yang syirik, aku berlindung kepada penghuni pohon besar ini, aku berlindung kepada penguasa pantai selatan ini, aku berlindung kepada penguasa batu besar ini. Itu syirik. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Al-Quran, tidak syirik. Ya. Nah, mulailah syubhat ini merambah para pelajar, karena memang diiming-iming dengan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kan filsafat itu dari Yunani, ya kan, dari bahasa Latin. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab secara besar-besaran, dan upahnya besar sekali. Diupah dengan emas seberat kitab yang diterjemahkan. Kita tahu kertas hari itu kan nggak mungkin tipis-tipis seperti sekarang kan, pasti tebal-tebal, berat. Ada yang pelepah kurma, ada yang tulang belulang, berat, ya kan. Nah, setelah menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab, ditimbang. Misalnya 1 kilo kasih emas 1 kilo, setengah kilo kasih emas setengah kilo. Luar biasa. Nah, menyesalah tokoh-tokoh tertentu, ya, di antaranya adalah Ar-Razi, Fakhrur Razi. Dari muda dia belajar filsafat, dan antum tahulah bagaimana ilmu filsafat itu. Ilmu yang sangat melelahkan, ya, karena berpikir sesuatu yang mestinya nggak perlu dipikir. Ya. Kalau untuk dunia barangkali insya Allah dengan filsafat ditemukan radio, dengan filsafat ditemukan televisi, dengan filsafat ditemukan motor, mobil, ya. Bagus. Tapi ini untuk akhirat, untuk agama, untuk Allah memakai kaidah ilmu filsafat. Jadi dipikir, kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, berarti dipikir begitu. Wah, jadilah sesat sesat-sesatnya. Sementara Rasul dan para sahabat, anak-anak tolong di itu ya. Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah menyimpulkan seperti itu, berpikir seperti itu. Ya, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun. Tentu turunnya Allah tidak mungkin sama dengan turunnya siapapun. Nah, Ar-Razi ini yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun belajar filsafat, menyesal sesesal-sesalnya. Dia membayangkan, dia mencita-citakan, menginginkan seandainya dia menjadi kakek-kakek, nenek-nenek Naisabur. Kenapa? Karena ilmu kalam tidak sampai situ, pelosok. Ya.
Jadi lelah selelah-lelahnya. Habis waktu kami, habis tenaga kami untuk mengumpulkan qala wakila. Katanya. Habis waktu itu. Bandingkan dengan para sahabat, habis waktunya untuk qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Imam Syafi'i, habis waktunya untuk mengumpulkan qala Allah wa qala Rasul. Mereka qala wakila. Kata si anu begini, kata si anu begini, kata si anu begini. Menyesal begini. Persis seperti pembahasan kita, lebih baik jadi orang awam yang tidak terkena syubhat daripada belajar menjadi pelajar tapi terkena syubhat. Dengan belajar justru semakin bodoh. Karena belajarnya apa? Tidak memakai kaidah teliti. Karena harus kita yakini bahwa tidak ada kebenaran, nggak ada, kecuali qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Di luar itu tidak boleh dikatakan sebagai kebenaran mutlak. Ya paling pendapat lah. Menurut Imam Syafi'i begini ya. Ya menurut beliau bagus begitu. Menurut Imam Ahmad begini. Ya. Maka para imam ketika beristihad mereka mengatakan ra'aitu, nazartu. Ya. Ini menurut pengamatan kami. Ini menurut